Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainaini. Saya dari kelas manajemen 20C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai pengenalan istilah dan tujuan biaya yang telah saya pelajari di semester 2 ini untuk memenuhi tugas proyek yang diberikan oleh dosen mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Ibu Heliani SE MAK. Di sini saya telah merangkum beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan biaya itu. Biaya merupakan sebuah sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seperti saat ini kita sedang melanjutkan pendidikan, tentunya kita mengeluarkan materi juga waktu yang tentunya untuk mencapai tujuan kita sendiri. Saya rasa, jika kalian tidak memiliki tujuan, maka kalian pun tidak akan pernah ingin untuk mengorbankan waktu kalian dan juga materi kalian untuk menempuh pendidikan ini. Itu adalah salah satu contoh sederhana mengenai biaya. Untuk yang selanjutnya, yaitu di dalam terminologi dasar dari biaya, selain biaya atau cost, yang tadi sudah saya jelaskan, ada pula yang kedua, yaitu biaya aktual atau actual cost, yang merupakan biaya-biaya yang secara nyata terjadi yang juga dapat dihitung dan diketahui pada akhir periode akuntansi. Makanya sangat sulit sekali menggunakan biaya aktual untuk menghitung pembebanan overhead. Untuk yang ketiga, yaitu ada biaya yang dianggarkan atau budgeting cost, yaitu biaya yang diramalkan, biaya masa depan seperti memperkirakan berapa biaya yang akan dikeluarkan di kemudian hari. Untuk yang keempat, yaitu objek biaya atau tujuan biaya berperan sebagai suatu item atau aktivitas yang biasanya diakumulasikan dan diukur, seperti produk, proses, batch atau unit-unit sejenis, departemen, pesanan pelanggan, divisi, kontrak, proyek, lini produk, juga tujuan strategis. Yang kelima, ada akumulasi biaya, yang artinya kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Yang keenam, yaitu pembebanan biaya atau cost assignment, yaitu istilah umum yang meliputi pengumpulan sampai objek biaya seperti menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya, mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya, itu yang termasuk ke dalam terminologi dasar dari biaya. Untuk selanjutnya, ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Di dalam PowerPoint yang telah saya buat, dijelaskan bahwa biaya langsung dapat dengan mudah atau ekonomis ditelusuri ke objek biaya, contohnya suku cadang dan gaji produksi. Kita juga dapat menjelaskan bahwa biaya langsung merupakan biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Contohnya seperti bahan baku, upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi, barang di pabrik, iklan, ongkos angkot, dan juga lain sebagainya. Untuk yang kedua, ada biaya tak langsung. Biaya tidak langsung itu biaya yang sulit untuk dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat ditelusuri ke objek biaya. Contohnya seperti biaya depresiasi, asuransi, listrik, sewa, dan pajak properti. Selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengelompokan biaya langsung dan tak langsung, yaitu materialitas biaya, ketersediaan teknologi, pengumpulan informasi, dan desain operasi. Itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi pengelompokan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk yang selanjutnya, ada pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel,
biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Maksudnya, biaya berubah mengikuti aktivitas bisnis dapat pula didefinisikan sebagai jenis biaya yang berubah mengikuti perubahan volume aktivitas. Yang kedua, biaya tetap, yaitu pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Maksud dari biaya tetap adalah biaya-biaya yang tetap atau tidak berubah-ubah apabila aktivitas produksi atau pembentukan jasa meningkat atau menurun dalam jangka pendek. Beberapa contoh yang tergolong biaya tetap yaitu seperti biaya gaji, tunjangan, dan bonus bagi pegawai tetap. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, biaya sewa gedung, dan masih banyak lagi. Biaya juga dapat didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Untuk cara penghitungan biaya variabel, saya dapat memberikan satu contoh seperti biaya pemakaian bensin dan oli pada kendaraan yang dihitung dan tergantung pada jarak yang ditempuh. Tapi harga per liter bensin dan oli tetap atau konstan, tidak terpengaruh jarak tempuh. Contoh detailnya sebagai berikut. Harga pertalit Rp 8.000 per liter. 1 liter pertalit bisa menempuh jarak 20 km. Bagaimana perhitungan biaya variabel per unit? Dari contoh soal akuntansi biaya variabel itu, berarti biaya pertalit per 1 km adalah 8.000 dibagi 20. Mengapa 20? Karena per 1 liter, yaitu harganya Rp8.000, itu dapat menempuh jarak sejauh 20 km. Makanya, untuk per 1 kilometernya, yaitu Rp8.000 dibagi 20, maka akan menghasilkan Rp400. Untuk biaya pertalit, 400. Jika jarak yang ditempuh 500 km, maka total biaya pertalit yaitu sebesar Rp200.000. Untuk contoh kedua, misal harga pertalit itu per 1 kilometernya Rp400, sedangkan jarak yang ditempuh adalah 1000 km. Maka total biaya pertalit tersebut adalah Rp400.000. Jika jarak yang ditempuh 1500 km dikalikan dengan 400 per kilometer, maka harga atau total biaya pertalit yang akan kita dapatkan yaitu Rp600.000. Total variabel dalam hal ini total biaya dari pemakaian pertalit besar kecilnya tergantung pada volume aktivitas. Dalam hal ini jarak tempuh semakin tinggi volume aktivitas, maka total biaya variabel juga semakin naik dan sebaliknya. Tapi biaya variabel per unit tetap. Dalam contoh di atas, berapapun jarak yang ditempuh, harga pertalit tetap 400 per kilometernya. Per jarak 1 kilometernya. Untuk yang selanjutnya ada contoh dari cara menghitung biaya tetap. Untuk menjalankan usaha gerai fast food McDonald dimulai bulan Agustus 2012. Anda membayar sewa gedung berkapasitas 200 kursi sebesar 50 juta dengan masa sewa yang berlaku hingga Agustus 2013. Atas pembayaran sewa tersebut diakui sebagai sewa dibayar di muka sebesar 50 juta dan setiap bulannya Anda membebankan biaya sewa sebesar 4.166.667 sama dengan 50 juta dibagi 12 bulan sejak masa sewa dimulai hingga berakhir. Kita mendapatkan contoh pertama, jika di bulan Agustus restoran hanya membuat 1000 paket menu, berapa biaya sewa gedung yang harus ditanggung? Jawabannya tetap, yaitu Rp4.166.667. Yang kedua, jika bulan kedua kita dapat meningkatkan produksi sebanyak 2.000 paket menu. Berapa sih biaya sewa yang harus kita keluarkan untuk gedung tersebut? Jawabannya tetap,
yaitu Rp4.166.667. Mengapa demikian? Karena berapapun volume aktivitas produksi paket menu yang dilakukan, biaya sewa yang masuk dalam kelompok biaya tetap atau fixed cost yang ditanggung tetap sama setiap bulannya, yaitu Rp4.166.667. Namun dapat digarisbawahi bahwa jumlah tersebut yaitu dalam jangka pendek, karena jika dalam jangka panjang, hal tersebut dapat berubah. Untuk selanjutnya yaitu ringkasan pola perilaku biaya. Ada biaya total. Biaya total dari biaya variabel yaitu perubahan seiring dengan jumlah produk. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak produk sama dengan lebih banyak biaya. Untuk biaya per unitnya yaitu tidak berubah sesuai dengan jumlah produk. Untuk biaya tetap, yang selanjutnya adalah biaya tetap. Tidak berubah sesuai dengan jumlah produk. Itu ada pada bagian biaya total. Jika pada biaya per unit, maka berubah sebanding terbalik dengan jumlah produk. Lebih banyak produk, lebih rendah biaya per unit. Selanjutnya ada konsep lain tentang biaya. Yang pertama ada pemicu biaya atau cost driver. Adalah faktor yang menentukan besar atau kecilnya permintaan biaya oleh aktivitas. Pemicu ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Oleh karena itu, aktivitas perlu diidentifikasi. Yang kedua, ada rentang yang relevan atau relevan rank. Adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Di dalam rentang relevan atau perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah, saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Selanjutnya, kita bahas mengenai biaya per unit. Biaya per unit adalah total biaya berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Walaupun secara konsep kelihatannya lebih mudah dan sederhana, namun dalam praktek sesungguhnya dapat menjadi lebih rumit dan kompleks. Untuk rumus biaya per unit yaitu cost per unit sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit yang diproduksi, di mana total fixed cost yaitu total biaya yang tidak berubah di perusahaan terlepas dari jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Total variable cost yaitu biaya yang ikut berubah ketika ada perubahan dalam jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, total unit yang diproduksi yaitu kuantitas atau jumlah unit yang diproduksi selama periode tertentu. Contoh perhitungan biaya per unit. Contohnya, perusahaan ABC memiliki total biaya variabel sebesar 50 juta dan total biaya tetap sebesar 30 juta dengan total produksi yaitu 10.000 unit. Maka penghitungan cost per unitnya adalah 30 juta ditambah 50 juta dibagi 10.000 sama dengan 8.000. Dengan demikian, ditemukan bahwa total biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu barang adalah Rp8.000. Untuk mendapatkan keuntungan, maka barang yang harus dijual dengan harga lebih Rp8.000. Tentunya perhitungan seperti ini lebih mudah dan lebih sederhana. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian saya. Tentunya saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Heliani selaku dosen mata kuliah akuntansi biaya di semester 2 ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada semua sumber yang saya dapatkan untuk menjelaskan satu materi ini.
Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.